Ingin memiliki smartphone dengan harga murah meriah di kisaran 1-1,5 juta? Tepat sekali jika kamu mengklik video ini karena kali ini Mimin akan mengulas 5 HP terbaik di harga 1 jutaan yang layak untuk Anda gunakan di tahun ini. Meski harganya murah, namun kelima HP ini tidak bisa dikatakan sebagai HP murahan. Pasalnya, berbagai smartphone ini hadir dengan spesifikasi yang bisa dikatakan cukup mumpuni untuk kebutuhan penggunaan sehari-hari. Penasaran? Inilah 5 rekomendasi HP 1 jutaan terbaik versi GC Project. Pertama ada Itel S23. HP di kelas 1 jutaan sulit untuk bisa seimbang di banyak aspek. Jika performanya mumpuni, ada aspek lain yang dikurangi. HP ini pun demikian, akan tetapi mayoritas orang akan puas dengan apa yang ditawarkan HP dengan bandrol kurang dari 1,5 juta ini. Itel S23 tak cuma menawarkan performa apik dan konfigurasi memori yang besar, ia juga mampu hadirkan desain body flat yang ciamik, konektor USB-C yang kekinian, serta fitur khas seperti lampu flash di kamera depan. Untuk penggunaan harian dan main game, bukan masalah buat Itel S23. Jepretan kamera depan dan belakangnya pun masih bisa dinikmati. Beberapa catatan yang ada buat Itel S23 adalah pengisian baterainya yang lama, update software belum jelas, dan tidak ada fitur untuk mengatur kecerahan layar secara otomatis. Di sisi lain, merek Itel belum begitu terkenal di Indonesia. Sebagian dari kamu mungkin akan meragukannya, akan tetapi jika mengetahui bahwa merek ini satu payung dengan Infinix dan Tecno, mestinya kamu tak perlu lagi mempertanyakan kualitasnya. Selanjutnya ada Redmi 12C. Redmi 12C menjadi salah satu HP 1 jutaan terbaik yang siap mendukung segala jenis aktivitas. Di harganya yang mulai dari 1,3 jutaan, Xiaomi memberikan jaminan update versi Android hingga 3 tahun. Ini adalah durasi yang sangat panjang terutama untuk HP entry level. Bahkan mayoritas HP 2 jutaan saja hanya mendukung 1 atau 2 tahun masa support. Mimin juga cukup bergembira melihat HP ini karena ditopang dengan Helio G85. Pasalnya, ini adalah sok yang cukup bergengsi di segmen harga murah karena sanggup berikan performa tinggi pada game-game populer. Contohnya seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Desain bodi HP ini juga tampak menarik dengan nuansa minimalis yang elegan, serta modul kamera yang benar-benar memperhatikan sisi estetika. Buat yang ingin rasakan pengalaman gaming kencang di harga murah, serta memedulikan sisi desain, Redmi 12C rasanya tidak akan mengecewakan. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa HP ini masih menggunakan port micro USB dan tidak memiliki fast charging. Lanjut ke Tecno Spark 10C NFC. Ponsel dengan NFC di harga murah kian marak di Indonesia. Sebagai orang yang juga sangat terbantu dengan fungsi NFC, Mimin sangat apresiasi kehadiran Tecno Spark 10C NFC di pasar harga 1 jutaan. Di harga 1,2 jutaan, perangkat ini sajikan pengalaman yang sungguh layak untuk bermain game, seperti refresh rate di layar 90Hz, serta penggunaan chipset Unisoc Tiger T606 yang powerful. Satu hal yang paling disayangkan pada HP ini adalah storage-nya yang hanya 64GB. Kamu jadi harus lebih selektif dalam memilih game-game apa yang ingin diinstal. Selain itu, kameranya yang hanya berkekuatan 16MP juga hanya hasilkan kualitas foto seadanya. Tapi, selama kamu tidak mengharapkan kualitas super jernih dan detail, HP ini cukup aman untuk dimiliki. HP ini adalah pilihan tepat bagi siapa saja yang butuh NFC, performa kencang, dan tidak begitu mempedulikan fotografi di rentang harga 1 jutaan. Luna V6. Kendati mereknya kurang familiar di telinga masyarakat Indonesia, jangan remehkan Luna V6 yang satu ini. Soalnya, ia sanggup hadirkan storage 128GB dan RAM 6GB di harga 1,5 jutaan saja. Cukup jarang HP 1 jutaan yang tawarkan memori sebesar ini. Rata-rata cuma 64GB dengan RAM 4GB. Mimin juga cukup apresiasi upaya Luna yang tidak asal-asalan dalam memberikan desain modern. Memang ada dua kamera tambahan yang berlaku sebagai dummy, tapi tetap saja tidak terlihat murahan.
Malahan, Mimin rasa ia sudah terlihat seperti HP kelas menengah zaman sekarang dengan bodi elegan dan desain modul kamera persegi panjang yang tidak neko-neko. Dapur pacutnya juga mengandalkan Unisoc Tiger T606 yang sudah dibekali performance core, sehingga sudah layak dianggap sebagai HP gaming. Ini patut diapresiasi karena masih banyak pesaing yang pakai Helio G35 atau bahkan Gelio A22. Selain itu, Luna V6 juga dikemas dengan layar IPS yang lebar dan cukup memukau untuk menunjang kebutuhan harian. Adapun pada fitur keamanannya, HP 1 jutaan ini memiliki face unlock dan sensor pemindai sidik jari di samping. Luna V6 cocok dipakai bermain game berat di harganya yang begitu murah. Ia juga menjadi satu dari sedikit HP yang tawarkan side mount fingerprint di harga 1 jutaan. Tapi kekurangannya, slot micro SD-nya belum terpisah, alias harus cabut kartu SIM 2 sebelum memasukkan kartu eksternal. Terakhir, ada Infinix Hot 30i. Sejumlah parameter di HP ini sejujurnya membuat Mimin agak bingung. Pasalnya, HP ini menurut Mimin kurang konsisten dalam menghadirkan pengalaman gaming. Di satu sisi, HP seharga 1,4 jutaan ini punya layar dengan refresh rate 90Hz yang umumnya hanya dimiliki ponsel 2 jutaan ke atas. Di sisi lain, SoC yang digunakan hanya Helio G37 yang isinya tidak terdapat performance core sama sekali. Padahal di kelasnya, sudah ada opsi SoC lain yang lebih bertenaga seperti Helio G85 atau Unisoc Tiger T606. Namun terlepas dari itu, perlu Mimin akui Infinix Hot 30 unggul dalam segi ketahanan baterai. Bodinya yang mengusung desain flat juga amat memperhatikan unsur ergonomik dalam segi pengalaman grip. Dan satu hal lagi, HP ini sudah layak pakai di tahun 2023 karena dikemas dengan storage 128 dan RAM 8GB yang luas. Kalau memang tidak bisa hasilkan performa oke dalam game, setidaknya aktivitas multitasking masih bisa berjalan dengan lancar di HP ini. Dan itulah daftar HP terbaik di kisaran 1 jutaan versi GC Project. Memang, HP dengan harga murah meriah ini tidak bisa menandingi kecanggihan HP dengan spek tinggi. Namun kelima HP ini dapat dikatakan cukup mumpuni untuk sebuah smartphone. Like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, jangan lupa subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya.